lagi di Fun Tarot Reading, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan soal personal reading. Jadi kalau ingin tahu soal keterangan bagaimana berkonsultasi, bagaimana kalau mau konsultasi personal reading, itu bisa dilihat di description box video yang terbaru atau yang terakhir di-upload ya. Biasanya saya taruh di situ saat saya masih membuka personal reading. Jadi saat saya masih membuka konsultasi personal reading itu masih bisa ditemukan di video yang terbaru atau yang terakhir di-upload ya. Oke. Dan saya berkomitmen setiap saya membuat video baru, setiap saya upload video baru, maka keterangan personal reading itu akan saya masukkan di description box video yang baru dan akan saya hapus di video yang sebelumnya ya. Seperti itu udah menjadi komitmen saya saat ini, karena saya berpikir saya mungkin saja tidak terus-terusan membuka konsultasi personal reading, sehingga saya menghindari ada informasi yang masih tertulis di video-video sebelumnya gitu. Jadi ketika saya sudah tidak membuka konsultasi personal reading, maka saya hanya perlu menghapus keterangannya di video yang terbaru saja atau yang terakhir di-upload. Di video-video sebelumnya sudah saya hapus gitu. Itu memudahkan saya, karena ya kalau saya sudah tidak membuka personal reading atau konsultasi, memang yang saya inginkan keterangan itu juga saya hapus dari description box biar tidak terjadi kesalahpahaman atau biar tidak dihubungi untuk keperluan personal reading gitu. Jadi kalau kalian ingin konsultasi personal reading, coba cek di video yang paling terbaru ya. Video yang terakhir di-upload, cek di situ di description box-nya apakah ada keterangan soal personal reading, soal konsultasi personal reading. Kalau ada ya silakan dilihat ya, dibaca ya, diputuskan mau personal reading atau tidak gitu. Dan kemungkinan saya tidak terus-terusan membuka personal reading gitu. Jadi memang saya tidak menyisakan keterangan-keterangan personal reading di video-video sebelumnya kalau sudah ada video yang terbaru ya. Jadi begitu ada video terbaru, begitu ada video yang saya upload ya, maka keterangan personal reading di video sebelumnya itu akan saya hapus. Jadi memang tidak akan ditemukan lagi di video-video saya yang sebelumnya, apalagi yang lama kalau sudah ada di video yang terbaru gitu. Tapi kalau di video yang terbaru itu tidak ada keterangan personal reading, berarti saya sudah tidak membuka personal reading atau sedang tidak membuka personal reading gitu. Kenapa saya berkomitmen seperti itu tadi saya sudah jelaskan, karena saya tidak mau terjadi kesalahpahaman ya. Ketika saya sudah tidak membuka, tetapi keterangan personal reading itu masih tersisa di description box di video-video saya sebelumnya atau di video-video saya yang lama. Tapi kalau misalkan saya mau menghapus semua sekaligus, itu juga bisa memberatkan saya gitu. Jadi untuk menghemat energi, saya hanya menaruh itu di video yang terbaru, yang terakhir di-upload. Bisa ditemukan di description box di video yang terakhir di-upload untuk personal reading, selama saya masih membuka konsultasi personal reading ya. Atau bisa juga ditemukan di bagian about di YouTube ya. Jadi di YouTube saya itu kan ada community, ada playlist, ada apalagi channel, terus ada about. Nah, di bagian about-nya itu ada kontak ya, ada informasi soal kontak untuk personal reading. Selama saya membuka konsultasi personal reading, artinya di situ masih ada keterangannya. Kalau tidak, berarti saya sudah menghapus itu gitu ya. Kalau saya sudah menghapus itu, kemungkinan saya sudah tidak membuka konsultasi personal reading. Jadi jelas ya alasannya kenapa kok di video-video sebelumnya kok sudah tidak ada keterangan personal reading. Kalian bisa cek di video yang terbaru. Kalau saya masih membuka, berarti saya menaruhnya di video terbaru saja. Ya, setiap ada video baru saya taruh di situ, dan video sebelumnya yang memuat keterangan personal reading akan saya hapus. Seperti itu, oke? Sudah jelas ya. Kalau memang serius ingin konsultasi personal reading, silahkan cek di video yang terbaru, oke? Kemungkinan saya tidak membuka konsultasi personal reading terus-terusan. Saya kan berpikir beberapa tahun kemudian bisa saja saya berhenti untuk melakukan konsultasi personal reading, atau bisa saja saya ingin rehat dulu dan tidak melakukan konsultasi personal reading gitu. Oke, itu sudah jelas ya. Kita kembali ke fun reading ini. Fun reading ini adalah request dari subscriber. Jadi requestnya itu tentang ini, menanyakan tentang
tujuan seseorang datang ke hidupnya. Jadi apa tujuan mereka datang, apa tujuan kedatangan mereka, kalau nggak salah itu requestnya. Memang sedikit ambigu karena ini menanyakan, apakah ini menanyakan tujuan kedatangan seseorang dalam hidup orang lain, atau menanyakan tujuan kedatangan seseorang setelah pergi. Jadi setelah pergi orang itu kembali lagi, nah itu tujuannya untuk apa? Apakah itu pertanyaannya? Nah, ambigu memang. Tetapi nggak apa-apa, kalian bisa menanyakan yang ingin kalian tanyakan sesuai dengan case-nya di sini ya. Apakah yang menjurus pada pertanyaan awal atau pertanyaan kedua ya, intinya ini membahas soal kedatangan seseorang ya. Jadi terserah kalian mau menanyakan yang mana gitu, yang penting masih sesuai dengan case ini, nggak apa-apa. Pikirkan orangnya, pikirkan maksud dari pertanyaan kalian, lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Setelah tahu memilih kartu yang mana, langsung cek di description box, biasanya saya taruh timestamp-nya di situ. Dan ingat, ini hanya general reading, jadi tidak harus resonate atau cocok untuk semua orang. Silahkan ambil yang resonate, silahkan ambil yang cocok, dan tinggalkan yang tidak. Karena ini tidak diperuntukkan untuk satu orang saja, oke? Jadi, silahkan dipahami, karena ini general reading. Mau spesifik, kalian masih punya pilihan untuk personal reading, oke? Jelas ya? Oke, silahkan pilih kartu 1 atau kartu 2 atau kartu 3 ya. Pilih grup 1, grup 2 atau grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Oke, kita langsung ke grup 1. Oke, untuk grup 1 di sini, kalau yang saya lihat ya, tujuan kedatangan orang ini. Kalau yang kalian tanyakan adalah apa sih tujuan tujuan semesta mengirimkan orang ini dalam kehidupan kalian? Sebenarnya tujuannya tujuannya ya gini, ini agak kompleks ya, dan kemungkinan ini tentang, kebanyakan sih ini tentang percintaan. Tapi intinya orang ini hadir di kehidupan kalian itu jelas ya, untuk memberikan pelajaran. Maksudnya gini, untuk sama-sama saling memberikan pelajaran. Kalian bisa memberikan pelajaran buat orang itu atau sebaliknya gitu. Tapi intinya ada pelajaran yang harus disampaikan di sini. Itu sih pelajarannya itu. Kalau yang saya lihat ini ada pattern lama dari orang tersebut ya. Kalau kalian merasa itu bukan kalian ya berarti kalau kalian merasa itu kalian berarti ya tinggal dibalik vice versa aja. Karena memang kedatangan orang itu kan memang bisa jadi orang itu apa ya, membawa sebuah pelajaran gitu. Tapi bisa juga kalian dipertemukan dengan mereka, kalian lebih banyak memberikan pelajaran buat mereka gitu. Tapi kalian belajar juga, oh ada loh orang model kayak gitu. Atau belajar menghadapi atau handle orang seperti itu gitu. Intinya sih ya memang di setiap scene kehidupan itu selalu menyimpan pelajaran sih memang. Intinya sih itu. Tapi kita akan bahas soal orang ini ya. Kalau ini resonate, kalau yang saya lihat orang ini datang dalam kehidupan kalian itu untuk mendapatkan pelajaran ya. Atau bisa vice versa, kalian juga mendapatkan sedikit informasi soal kehidupan dari orang ini juga bisa. Jadi kata utamanya itu pelajaran memang. Nah, terus kalau saya lihat di sini ini cukup sedikit berat. Tadi saya bilang ini kayaknya kebanyakan tentang percintaan yang ditanya. Beratnya kenapa? Karena ada pattern lama ya. Tadi saya udah sebut pattern lama yang sepertinya harus dirubah. Entah itu dari sosok orang itu ya. Atau kalian bisa sesuaikan. Maksudnya bisa lihat kondisi kalian lah. Apakah orang itu atau vice versa di sini. Ya kalian lebih tahu karena ini general reading. Tapi di sini ada pattern lama. Anggaplah gini lah ya. Anggaplah kalian memberikan pelajaran buat orang itu gitu. Jadi bisa jadi ada sesuatu hal dari mereka yang memang harus dirubah setelah bertemu kalian. Dari kalau saya lihat di sini ya dari kartu release ini kan the death sama ada kartu sacrifice di sini ya. Ini cukup berat sebenarnya. Jadi mungkin kalian itu terlibat yang namanya sebenarnya saling suka, saling mencintai, tetapi
terasa toksik gitu, terasa menyakiti, terasa destruktif dalam hubungan itu gitu. Mungkin seperti itu kondisinya ya. Iya itu artinya di sini ada sesuatu yang memang harus dipelajari. Maksudnya mungkin dari orang itu gitu. Kalau sebelumnya orang itu biasa dengan caranya yang seperti itu, nah saat bersama kalian dia nggak bisa terus-terusan menggunakan caranya yang seperti itu karena itu terasa toksik misalkan. Seperti itulah intinya. Jadi ini lebih pada transformasi sih, transformasi dalam diri seseorang gitu. Dan itu memang menyakitkan gitu, pelajaran hidup yang cukup menyakitkan. Menyakitkan itu relatif ya, maksudnya di sini tuh ini menyakitkannya itu menyakitkan itu macam-macam sih, karena kalau ngomongin hidup dan ngomongin menyakitkan itu di luar sana ada yang hanya sekedar menyakitkan gitu kan, tapi ya walaupun kita tetap bisa ambil pelajaran di dalamnya, cuman kalau di sini tuh menyakitkan dalam arti kalian pun masih sebenarnya sama-sama saling mencintai gitu, tidak ada maksud untuk menyakiti gitu. Tapi kan di luar sana ada orang yang memang suka menyakiti gitu ya, memang terpancing dan punya passion untuk menyakiti orang lain, itu ada kan yang kayak gitu. Tapi ini sebenarnya mungkin mereka itu tidak ada keinginan untuk menyakiti kalian, karena saya lihat di sini mereka itu punya perasaan yang besar sama kalian, ada rasa sayang, rasa suka, rasa nyaman itu ada gitu. Jadi sebenarnya tidak ada maksud ya, kalaupun yang terjadi akhirnya kalian saling menyakiti, nah itu masalah ya, masalah karakter itu udah pasti. Nah disitulah masalahnya ya, transformasi itu ada di situ. Proses transformasi itu ada di situ, di karakter itu ya. Ketika dihadapkan pada situasi kalian saling mencintai, ingin bersama, maka apa yang harus dilakukan? Tapi kok terasa kayak selalu ada konflik dan friksi di dalamnya, yaitu apakah harus berkompromi, apakah harus berbicara, berkomunikasi, apa yang tidak bisa diterima, apa yang masih bisa diterima atau dikompromikan. Nah itu memang perlu dibicarakan gitu. Jadi dengan terbuka, sama-sama tahu gitu ya, kalau memang sama-sama menginginkan hubungan ini, maka ya harus mendengarkan juga. Kalau misalnya kalian tidak nyaman dengan A, dengan cara A, kalian sampaikan kepada mereka. Kalau mereka memang menghargai kalian, menginginkan hubungan ini berhasil, kalau mereka juga merasa cara A itu memang tidak tepat, ya mereka bisa belajar di situ untuk belajar untuk tidak tidak bersikap A gitulah intinya. Contohnya seperti itu. Jadi ada pelajaran di situ ya, pelajaran bahwa ya kita memang selalu belajar, intinya belajar itu memang kita selalu dihadapkan pada pilihan, dan di setiap pilihan ada konsekuensi. Intinya sih sebenarnya seperti itu ya. Termasuk di sini pun kayak gitu, tapi yang paling terlihat jelas di sini adalah transformasi. Transformasi yang harus terjadi dalam kehidupan kalian ya. Bisa jadi paling banyak dalam kehidupan mereka gitu. Jika hubungan ini ingin disukseskan gitu. Terserah sih, maksudnya kalau udah toxic circumstances kayak gini juga bingung ya. Bisa jadi kalian yang merasa mereka toxic, bisa juga mereka merasa kurang bisa dimengerti. Ini masalah komunikasi sih kalau saya lihat, masalah komunikasi dan memang masalah karakter. Cuman kalau masih bisa berkomunikasi secara baik sih saya pikir ya itu masih bisa dimusyawarahkan lah ya. Yang penting masih bisa berkomunikasi secara baik nggak, bisa komunikasi secara sehat nggak. Kalau iya dan punya keinginan yang sama, ya silahkan berbicara serius bersama gitu. Tapi kalau satu pihak sudah kurang terlihat effortnya untuk menyelesaikan masalah ini, ya udah artinya keseriusannya di situ dipertanyakan gitu. Jadi kalau saya pribadi, buat apa buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak serius dan menyakiti gitu ya. Kalau pun menyakiti itu kan harus ada sesuatu yang berharga di baliknya gitu. Kita kan nggak hanya sekedar mau menyakiti diri sendiri gitu. Kalau dengan keadaan yang terasa sakit ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu di belakangnya buat hubungan ini, nggak apa-apa. Kalau enggak, itu buang-buang waktu, ambil saja pelajarannya dan move on. Itu buat saya seperti itu gitu ya. Cuman ini kalau saya lihat sih kalian memang destininya memang ya pastilah ya. Dari quotes di sini juga terlihat gitu. Kalau memang waktunya jiwa itu bertemu, tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk bertemu lah intinya. Jadi memang ini
apa ya, kalian memang punya, orang ini punya porsi besar dalam destiny kalian, intinya dalam takdir kalian, dalam kehidupan kalian di sini gitu, di lifetime ini gitu. Mereka punya andil besar sih, kan ada peran utama, ada peran figuran gitu yang hanya masuk beberapa scene aja, ada yang punya banyak scene dalam satu sinetron atau satu film itu. Nah, orang ini punya banyak scene di situ kalau saya lihat ya. Jadi ya mereka intinya pertemuan kalian itu akan membawa transformasi yang menyakitkan, tetapi itu mendewasakan, mendewasakan ya. Ya pastilah, maksudnya menyakitkan itu seharusnya ya gitulah ya. Ya maksudnya menyakitkan, kita masih punya pilihan untuk mengambil hikmah di baliknya gitu, dan hikmah itu yang mungkin membuat kita lebih dewasa gitu kan ya. Tapi intinya gini sih, untuk kalian bisa bersama, kalau ini pertanyaannya soal percintaan, untuk kalian bisa bersama itu memang ada pattern yang harus dirubah, dan itu melalui transformasi yang cukup berat ya. Dan itu tentang karakter, itu tentang sesuatu yang ada dalam diri seseorang, dan itu bisa juga soal luka ya. Karena kalau saya lihat di sini ini ada Five of Cups dan ada Queen of Cups ya. Jadi dari dua kartu ini kalau saya lihat sebenarnya dalam diri orang tersebut ini bisa vice versa, tapi kalau saya lihat mungkin bisa jadi kebanyakan dari diri orang tersebut, dan mungkin juga dalam diri kalian ya. Tapi kan ya kita semua sama-sama punya luka, tapi ada orang yang proses healingnya sudah lebih baik, sudah recovery cukup baik, ada yang belum gitu ya, sehingga luka atau situasi itu yang membuat orang itu apa ya, keadaannya jadi apa ya, sensitif, itu bisa jadi. Atau intinya gini lah, luka tergantung lukanya. Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu itu bisa menjadi trigger gitu ya, maksudnya untuk kondisi tertentu ya, situasi tertentu itu bisa menjadi trigger luka itu terbuka lagi gitu. Jadi misalkan ada orang yang sudah melalui masa sulit ya, terus ya mungkin orang di luar sana itu kan macam-macam, ada yang bercandanya itu masih mikir, tapi ada yang bercandanya itu udah nggak mikir gitu. Nah, bercanda yang nggak mikir dan cenderung menyinggung gitu, nah itu kan bisa jadi trigger luka itu terbuka lagi. Apalagi case yang dibawa sama, misalkan apa ya, dia punya luka tentang orang tua gitu ya, terus bercandaannya itu atau hal yang disinggung itu tentang itu, nah itu bisa jadi trigger juga. Tapi intinya gini lah, memang kita semua perlu healing gitu, perlu relax gitu. Cuman ya kalau orang punya niat baik itu nggak akan seenaknya untuk apa ya, memberikan trigger pada orang lain atau menyakiti orang lain. Pasti mikir lah kalau memang niatnya baik kan ya. Tapi tidak semua orang di luar sana kita harapkan seperti itu gitu. Kita nggak bisa berharap memang ya untuk itu, karena orang macam-macam. Tapi kalau yang saya lihat di sini Five of Cups, Queen of Cups, dia atau kalian berdua saya pikir itu punya luka yang dalam. Tapi yang paling dominan yang saya lihat di sini adalah dari sisi dia itu punya luka yang sebenarnya besar juga. Ya mungkin kalian merasa luka saya juga besar, iya. Tapi kalau yang saya lihat di sini, kebanyakan itu mereka belum selesai dengan lukanya. Kalau kalian sudah lebih beres dengan proses healing itu, sudah lebih oke, progres kesembuhannya itu sudah bagus gitu. Nah mereka ini saya lihat itu menutupi lukanya. Jadi mereka ini mungkin ibarat orang yang takut ke dokter. Lebih baik tidak tahu penyakitnya, lebih baik tidak dengar diagnosanya daripada kaget, daripada takut. Padahal itu udah mindset yang salah. Ke dokter, tahu diagnosa itu agar segera diselesaikan ya. Daripada dibiarkan terus itu malah parah ya kan. Terus saat mau ke dokter itu sudah keadaannya sudah parah. Tentu waktu orang ke dokter itu berpengaruh juga pada potensi kesembuhan ya. Misalkan contohnya saya dokter hewan ya, saya kan dokter hewan. Jadi kalau orang itu membawa hewannya sudah dalam keadaan sekarat, itu
itu pasti ya berbeda gitu ya, potensi kesembuhannya, potensi keselamatan hewan itu dengan orang lain yang membawa hewannya saat kondisinya belum parah. Iya, itu pasti ada perbedaan potensi kesembuhan lah ya. Maksudnya mungkin dengan kasus yang parah itu, kalau dibawa saat belum parah itu lebih banyak kemungkinan tertolong. Tetapi kalau sudah dibawa dalam kondisi parah, itu kemungkinan tertolongnya bisa jadi kecil gitu kan. Tapi ini bukan, jangan hanya menyalahkan dokternya ya, tapi sebagai pasiennya, kitanya itu juga harus sadar juga, kita merasa itu prioritas atau enggak gitu. Jangan menyalahkan dokter, karena ya gimana ya, mereka itu kan mereka bekerja sesuai dengan prosedurnya ya, dan yang namanya usaha untuk menyembuhkan itu juga bukan berarti bisa menghidupkan orang mati. Saat ini sih seperti itu ya, kita belum bisa menghidupkan orang mati, nggak tahu nanti ya berapa tahun ke depan gitu. Tapi yang namanya menghidupkan orang mati saat ini kan masih nggak mungkin gitu ya. Jadi inilah apa namanya, itu dipertimbangkan gitu, bukan berarti dibiarkan berlarut terus parah baru ke dokter terus berharap dokternya pasti bisa mengatasi itu. Kan tidak semuanya seperti itu, tergantung kondisinya, tergantung penyakitnya, tergantung masalahnya gitu ya kan. Semakin cepat diperbaiki kan, maksudnya semakin cepat dibawa ke dokter itu kan, kerusakan yang sedikit itu semakin cepat diperbaiki, semakin gak melebar kemana-mana. Aduh. Oke, jadi intinya kayak gitulah ya. Oke. Nah, ini kalau saya lihat di sini, orang ini tuh sebenarnya punya luka besar yang belum selesai ya. Jadi cara dia melampiaskan itu, melampiaskan luka atau sesuatu yang gak enak di dalam itu akhirnya dengan sikapnya yang seperti itu gitu ya. Dan di sini kalian itu jadi seseorang yang membantu mereka untuk healing, itu kalau saya lihat di sini. Oke. Jadi kalian datang ke sini, bukan kalian datang ke sini, kalian bertemu itu, kalian itu mungkin punya tugas untuk membantu dia healing dan memberikan dia pelajaran gitu ya. Kemudian kalau yang saya lihat di sini, ini kalau pertanyaannya tentang percintaan ya, Three of Cups dan Eight of Pentacles. Nah, kalau misalkan dia bertemu kalian itu saat dia sedang dekat sama orang lain ya, misalkan, atau dia sedang mendekati orang lain, siapapun yang dia dekati, siapapun yang sedang dekat sama dia itu akan kalau saya lihat nih ya, kalau sudah bertemu sama kalian itu nggak bisa, kalau yang saya lihat di sini sorry nih ya, itu kemungkinan tidak bisa menghalangi dia untuk tidak tertarik sama kalian gitu. Jadi kalaupun kalian bertemu saat dia mungkin kayaknya udah lagi deketin orang lain gitu, tapi begitu ngelihat kalian itu semuanya bisa berubah gitu. Dia kayak melihat kalian tuh seperti melihat sebuah tempat untuk berkomitmen, sebuah tempat untuk settle down, sebuah tempat atau destinasi untuk mengakhiri perjalanannya. Intinya gitu. Itu sih kalau saya lihat. Jadi ketertarikan dia sama kalian tuh sulit dihindari gitu. Bukan berarti dia orangnya player. Maksudnya gini, kalaupun memang dia player ya sebelumnya, tapi kalau saya lihat di sini sebenarnya dia kalau sudah sama seseorang ya, dia itu hanya mau sama seseorang yang dia inginkan aja, dia sukai. Tidak semua orang seperti itu. Ada orang di luar sana yang mau relationship sama seseorang hanya karena biar nggak jomblo ya, daripada nganggur kenapa enggak. Ada yang seperti itu pemikirannya gitu. Tapi orang ini nggak akan mau kalau nggak sama yang tipenya dia. Intinya gitu sih. Jadi kalau dia sudah bersama tipenya, dia sih sebenarnya ya walaupun kelihatannya flamboyan di luar, tapi dia tetap stay sama pilihannya sih. Orangnya sebenarnya tipe kayak gitu. Nah, tetapi siapapun yang sedang bersama dia atau sedang dia dekati, begitu bertemu kalian, nah dia bisa berubah gitu. Berubah haluan perasaannya gitu. Kayak gitu sih intinya. Seperti itu. Dan orang ini ya tadi saya udah bilang, sebenarnya kalau sudah sama seseorang pilihannya ya, seorang yang dia pilih gitu ya, tipenya itu
dia sebenarnya relatif setia kok, secara perasaan dia setia gitu, oke? Cuman gini, ada orang yang bisa bikin dia stay sama tidak gitu. Nah, kalau ngomongin soal itu ngomongin soal destiny ya. Di sini wheel of fortune ya. Kayak gitu. Jadi iya, dia memang selalu bersama orang yang dia inginkan atau sesuai tipenya gitu. Cuman tidak semua tipenya atau orang yang sudah dia pilih itu bisa membuat dia stay dan bertahan gitu. Tapi kalau saya lihat di sini ada keinginan dia untuk memperjuangkan hubungan ini gitu. Itu sih. Bisa jadi karena dia pun juga menangkap pelajaran yang kalian berikan. Dia sadar, atau intinya kalian membuat dia sadar gitu sama dirinya. Masalahnya gini ya, tidak semua orang itu bisa menyampaikan pesan, tidak semua orang itu bisa menyampaikan maksudnya dengan baik gitu. Tidak semua, sebenarnya kalau kita pikir-pikir semua orang bisa saja memberikan pelajaran buat kita gitu, tapi tidak semua orang itu bisa menyampaikan pelajaran itu dengan tepat dan nyampe gitu pesannya. Nah, kalian itu bisa membuka mata dia, bisa membuka perspektif dia, membuka pikiran dia, membuka hatinya dan harapannya. Jadi intinya kayak gitu sih kalau saya lihat. Jadi pesan atau pelajaran yang kalian bawa ke hidupnya itu sampai dia bisa menerima itu dan dia mulai berpikir, justru karena ada proses release atau the death di sini dan sacrifice ya itulah ya, justru ada proses ini, itu artinya pesan kalian itu nyampe di dia. Dan kalau melihat dari ini, dari usaha dia ingin mempertahankan hubungan ini atau memperjuangkan hubungan ini, itu artinya selain pesan itu sampai ke dia, dia menerima itu gitu. Karena kalau dia nggak mau menerima, ngapain dia harus memperjuangkan hubungan ini gitu kan? Ngapain dia ingin terus stay di sini gitu? Ngapain gitu? Ya mungkin dia dapat ini, tapi dia malas mikir gitu. Artinya dia tidak menerima gitu. Tapi ini kalian membuat dia benar-benar sadar dan ingin memperjuangkan hubungan ini. Artinya dia terima pesan itu. Selain dia mengerti pelajaran itu, dia terima juga pelajaran itu dan dia berproses di situ. Prosesnya memang menyakitkan sih. Jadi ya pertemuan kalian itu antara menyakitkan dan juga sebenarnya cukup romantis kalau ini pertanyaannya soal percintaan. Romantisnya karena ya orang itu kalian bisa bikin orang itu stay di sini gitu. Ace of Pentacles, Nine of Cups. Jadi di balik konflik itu sebenarnya kalau saya lihat di sini, mereka itu pada kalian itu tujuannya jelas serius. Jadi gini, kalau kalian menanyakan apa tujuan kedatangannya adalah keseriusan sama kalian, komitmen sama kalian. Kalau yang kalian tanyakan di luar percintaan, tetap saja komitmen untuk berteman, komitmen untuk bekerja sama, terserah ya, sesuai dengan pertanyaan kalian. Tetapi kalau ini pertanyaannya percintaan, mereka punya komitmen untuk membangun hubungan yang stabil dan panjang sama kalian. Itu bisa jadi pernikahan. Artinya kedatangan mereka itu tujuan kedatangan mereka itu tujuannya karena mereka ingin membangun sesuatu bersama kalian gitu. Mereka punya proposal, mereka punya keseriusan di situ, dan mereka punya, nah di sini Nine of Cups, Ace of Pentacles, mereka punya keseriusan. Keseriusannya itu bukan hanya di pikiran, tapi jiwanya. Orang bisa aja berusaha mengatur mindsetnya untuk serius, tapi ini jiwanya pun sudah terpanggil untuk serius bersama kalian. Itu kalau saya lihat di sini, oke? Jadi kalau pertanyaannya tujuan dia hadir di hidup kalian dari semesta, ya itu tadi ya, transformasi ya. Jadi perubahan sesuatu yang cukup besar dalam diri seseorang ya, dan healing. Nah, healing. Jadi kalian juga bantu mereka healing di sini. Ini ada proses transformasi dan proses healing. Jadi ibarat bangunan, ini memang harus ada bagian yang dihancurkan. Pertemuan kalian itu ya, prosesnya kalau diteruskan jadinya proses ada bagian yang harus dihancurkan lalu dibangun menjadi sesuatu yang indah, yaitu proses healing di sini. Artinya apa? Kalian membantu dia untuk memang membuka lukanya dan keluarkan itu, lalu healing gitu. Jadi bisa jadi itu trigger juga sih. Ya itu memang trigger, tetapi trigger di sini untuk membuka dulu, agar mereka terbuka, agar mereka mau membuka itu, dimuntahkan, dikeluarkan,
lalu terjadi proses healing. Karena kalau mereka keep terus luka itu, nggak bisa proses healing, karena benda yang harus dikeluarkan dalam tubuh itu belum dikeluarkan, itu harus dikeluarkan dulu gitu. Karena kalau nggak, itu terus merusak jaringan yang ada di dalamnya, gitulah. Intinya prosesnya memang menyakitkan itu, tetapi untuk hasil yang baik ke depannya. Karena membiarkan hal itu di dalam itu terus, itu juga bukan jalan keluar. Jadi itu semacam kayak cancer ya, itu memang harus dikeluarkan gitu. Atau oke lah, kita nggak harus nyebut cancer, apa ya enaknya ya, pokoknya intinya misalkan benda asing ya, benda asing ada di dalam tubuh seorang ya, tergantung. Masalahnya kalau pen itu kan juga benda asing, tapi untuk membantu ya, untuk membantu misalkan ada patah tulang kayak gitu. Oke lah, tapi intinya gini, luka orang itu sebenarnya biasanya dia simpan. Dia ini tipikal orang yang diem ya, dia itu sebenarnya punya luka tapi dia tutupi itu, akhirnya berimbas pada karakternya. Dia kalau sama orang yang tidak dekat sama dia, itu dia kelihatannya menyenangkan, biasa gitu ya. Tapi kalau dia sudah terikat secara emosional sama seseorang, akhirnya itu menjadi tempat dia untuk mengekspresikan itu. Dan dibalik ekspresi itu sebenarnya menyimpan banyak luka yang selama ini dia sembunyikan gitu. Jadi mungkin kalau kalian merasakan itu saat bersama mereka, itu bisa jadi karena mereka sudah terikat secara emosional sama kalian, sudah nyaman sama kalian gitu. Tapi akhirnya terasanya menyakitkan ya. Ya ini memang prosesnya. Kalau kalian mau melanjutkan ya, ini terserah kalian. Kalau ini resonate dan kalian memutuskan melanjutkan gitu, kalian itu membantu mereka untuk healing. Keluarkan luka itu, keluarkan benda asing yang tidak ada manfaatnya dalam tubuh itu, keluarkan lalu proses healing gitu. Karena kalau keep terus benda asing dalam tubuh itu yang tidak ada manfaatnya itu hanya merusak jaringan yang lain gitu. Itu hanya membunuh mereka secara perlahan dari dalam gitu. Intinya gitu. Jadi healing sama transformasi itu adalah kata kunci kedatangan mereka, pertemuan kalian ya, yang diatur oleh universe. Itu kalau saya baca. Tetapi kalau kalian tanya tujuan dia secara personal ke hidup kalian atau mendatangi kalian, itu tadi. Kalaupun kalian sempat terpisah, dia ingin datang lagi karena dia ini punya keseriusan sama kalian. Oke? Saya pikir itu sudah jelas ya, sudah cukup menjawab. Jadi kalaupun kalian gagal, mereka itu kayak ada keinginan untuk mencoba lagi kayak gitu sih. Oke? Itu saja dari kartu nomor 1, grup 1. Jangan lupa like, share. Kalau suka, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 2 ya. Ini yang memilih grup 2, yang memilih soul catch di sini ya, yang memilih kartu ini ya. Oke, ini buat kalian. Kalau saya lihat di sini, apa sih tujuan mereka datang ke hidup kalian? Oke. Ini mungkin memang tidak terasa besar sebesar kartu 1 ya. Energi destiny-nya itu besar banget gitu. Energinya kerasa besar banget. Kalau ini memang tidak terlihat sebesar itu. Tetapi tapi ada kartu The Hermit di sini ya, Arkana Mayor. Kalau saya lihat itu sebenarnya pertemuan kalian ya, yang diatur oleh universe. Kalau saya lihat itu membuat orang ini, atau bisa juga vice versa ya, membuat orang ini membuat orang ini berpikir gitu. Tapi intinya gini, kalian tuh memberikan perspektif lain pada orang ini. Jadi orang ini berpikir, oh ada ya orang kayak gitu dengan pemikiran kayak gitu. Kalian memberikan perspektif sama mereka, jadi mereka merasa berbobot gitu loh. Ini kalau saya lihat di sini ya, mereka merasa kalian itu membawa angin segar di kehidupan mereka. Mereka merasa kalian membawa angin segar di kehidupan mereka dengan perspektif kalian, dengan pelajaran kalian, dengan kehadiran kalian. Jadi mereka merasa kalian itu menyelamatkan mereka. Menyelamatkan di sini itu tidak seperti kartu 1 ya. Kartu 1 itu lebih pada menyelamatkan untuk healing ya. Menyelamatkan ada sesuatu transformasi yang besar yang harus terjadi gitu ya. Maksudnya menyelamatkannya lebih pada healing sama
perubahan dari pattern lama gitu yang harus dilalui dengan transformasi besar itu tadi. Itu kalau grup 1. Tapi kalau ini menyelamatkan itu lebih pada dalam tanda kutip ya, menyelamatkan karena kalian tuh memberikan informasi atau perspektif baru segar gitu di kehidupan mereka. Jadi mereka merasa, oh, ketemu orang yang berbobot kayak gini, berkualitas kayak gini dari sisi perspektif, mereka merasa mereka terselamatkan. Kita kan bisa terselamatkan dengan informasi, dengan ilmu pengetahuan, kita merasa terselamatkan gitu. Nggak harus semua tentang healing, tentang yang kayaknya berat gitu ya, menyakitkan, nggak harus semuanya tentang itu sih. Tapi ini lebih kayak soul cage. Saya pikir mereka itu ada sesuatu yang mereka dapat dari kalian itu adalah perspektif ya. Selama ini mereka mungkin tidak berpikir seperti itu, tapi kalian membuat mereka berpikir itu tidak ada salahnya, itu ada benernya, iya juga ya gitu. Mereka jadi terbuka pikirannya di situ, oke? Terus mereka belajar dari kebijaksanaan kalian. Ini kalau kalian merasa kalian bijaksana, mereka belajar dari kebijaksanaan kalian ya. Tapi kalau kalian nggak merasa, kalian merasanya kalian yang belajar dari mereka, ya berarti ini vice versa, oke? Karena ini general reading ya. Tapi saya melihat di sini ada kebijaksanaan yang dipelajari seseorang ya. Kebijaksanaan dari hidup. Kebijaksanaan itu nggak harus terlihat dan terdengar yang halus-halus ya. Terkadang sesuatu yang terlihat rough, kasar gitu, maksudnya kasar di sini bukan berarti kasar secara verbal fisik, no, tidak pernah membenarkan hal itu, tidak ya, tapi maksudnya kebijaksanaan itu tidak harus terlihat seperti porselen gitu, mulus, mengkilap, nggak harus kayak gitu. Terkadang sebuah kristal yang masih kasar, belum dibentuk ya, itu bisa terlihat, bisa dapat insight juga dari situ. Kebijaksanaan juga bisa didapatkan dari situ, intinya gitu ya, kayak gitu. Jadi intinya kebijaksanaan itu nggak harus keluar dengan kata-kata yang setinggi langit, itu nggak harus. Tetapi kebijaksanaan itu bisa datang dari pengalaman dan perspektif mereka setelah melalui pengalaman itu gitu. Jadi kalau ngomongin benar atau tidak itu kan sangat relatif, tapi kebijaksanaan di sini tuh dia berbicara sesuai dengan apa yang dia jalani gitu, dan dia apa yang dia bicarakan itu sebenarnya tidak ada salahnya juga gitu, bukan suatu kebohongan gitu. Bahkan nilai yang ada di dalamnya itu bisa jadi bukan nilai keterpaksaan, kebohongan untuk terus mempertahankan apa ini bahasanya itu, mempertahankan sesuatu yang sudah jadi kelaziman gitu. Mungkin kalau kelazimannya adalah wanita itu harus ada di rumah gitu, di saat itu kebenaran itu adalah wanita harus di rumah. Tetapi ya balik lagi, ini masalah perspektif ya. Jadi begitu ada zamannya di mana wanita itu bebas untuk mengejar apa yang diinginkan selama itu tidak melanggar hukum dan tetap ingat pada tanggung jawabnya. Misalkan dia punya anak, ya dia tanggung jawab sama anaknya. Itu bukan hal yang salah. Jadi ini halus atau enggak jadi masalah perspektif ya, ya kan? Seperti itu. Halus, maksudnya kebijaksanaan di sini nggak harus disampaikan lemah lembut, ya boleh, nggak apa-apa lemah lembut, tapi terkadang kebijaksanaan itu nggak selalu terasa semulus itu gitu loh, karena hidup memang tidak semulus itu ya kan. Terkadang kita bisa dapat kebijaksanaan dari kenyataan atau pernyataan yang lugas gitu, yang terdengarnya kayaknya keras gitu, tapi itu adalah realita gitu. Itu membuat kita berpikir gitu, itu membuat kita melihat perspektif lain dan kayaknya tidak ada salahnya dengan itu. Intinya itu membuat pikiran kita tumbuh gitulah ya. Pokoknya intinya pertemuan kalian ini itu membawa itu perspektif, kebijaksanaan, pelajaran hidup. Mereka tuh kayaknya belajar banget nih dari pelajaran hidup kalian. Kalian itu di mata mereka itu orang yang cukup wise, cukup bijak. Jadi terserah kalian merasa diri kalian saat ini seperti apa. Tapi kalau kalian nggak merasa kalian belajar dari dia, artinya dia yang belajar dari kalian. Itu kalau resonates ya. Seperti itu.
kalian mungkin bisa saja merasa biasa-biasa saja, tidak bijak, tapi bisa jadi kalian hanya berkata sedikit dan itu berarti banget buat orang lain. Orang bisa melihat kalian itu seperti The Hermit ini, sosok yang kelihatannya apa ya, pengalamannya tuh berbobot gitu, bijak gitu. Kalian nggak harus membawa karisma pembawaan yang bijak kayak motivator kelas atas, itu nggak harus sih, nggak harus kayak gitu. Tetapi apa yang kalian ucapkan, kadang ada loh orang kayak gitu, mereka mengucapkan sesuatu tuh kayak mereka kelihatannya biasa-biasa aja gitu ya, tapi begitu mengucapkan sesuatu itu ngena banget gitu, dalam gitu loh maknanya itu. Nah kayak gitu, mungkin kalian bisa jadi orang yang seperti itu gitu. Nah kalau saya lihat di sini juga, kalau mereka datang pada kalian, mereka itu ingin sukses bersama kalian gitu. Ini bisa saja yang ditanya tentang percintaan dan bukan. Kalaupun ini yang ditanya tentang percintaan, saya pikir mereka itu punya keinginan lain selain percintaannya, itu sukses bersama kalian. Karena apa? Mereka melihat kalian itu orang yang punya prospek bagus gitu. Kalau bekerja sama kalian, itu prospeknya bagus. Mereka bisa sukses, kalian bisa sukses bersama gitu. Intinya ada sesuatu yang kalian miliki yang mereka lihat itu bisa mendukung mereka, dan kalian bisa bahagia dan sukses bersama. Karena di sini ada Nine of Pentacles dan Three of Pentacles, ada Two of Wands. Jadi saya melihat mereka itu melihat kalian, kalaupun ini pertanyaan percintaan, di luar mereka tertarik sama kalian dengan pikiran kalian, dengan sosok kalian, mereka itu juga punya apa ya, punya ide, punya pemikiran dan keinginan untuk bekerja sama juga sama kalian, punya sesuatu kerjasama lah intinya. Ini luas ya, karena ini general reading kayak gitu, tapi intinya itu kalau saya lihat. Oke, Nine of Swords, King of Pentacles. Nah oke, saya pikir kalian itu gini, mungkin kalian itu sempat terhambat ya, terhambat pertemuannya gitu, bisa jadi. Atau mungkin dia itu merasa ada sesuatu yang menahan dia, ada sesuatu, ya pasti ada alasan lah, alasannya apapun itu. Intinya karena ini general reading ya, jadi alasan itu menahan kakinya untuk melangkah ke arah kalian. Alasannya itu membuat dia itu jadi tidak bisa apa ya, mengekspresikan sebenarnya keinginan dan perasaannya gitu. Alasannya itu membuat dia itu apa ya, langkah dia ke arah kalian tuh jadi tertahan gitu lah intinya. Oke, intinya ada itu, ada alasan itu, tapi keinginannya tuh sebenarnya besar gitu. Nah, tapi kalau saya lihat di sini ada masanya nanti, kemungkinan ya akan ada waktunya. Dia itu akhirnya mendapatkan trigger untuk lebih semacam kayak menjemput bola gitu. Dia jadi dapat trigger untuk akhirnya nggak mau tahu, melangkah aja gitu. Seperti itu. Jadi orang ini memang ini ya, mungkin tipikal orang yang terlalu banyak perhitungan, tapi akhirnya dia nggak cukup berani gitu. Maksudnya nggak apa-apa orang punya perhitungan itu bagus gitu, cuman dia terlalu banyak perhitungan, jangan-jangan perhitungan-perhitungan yang dia buat itu semacam alasan untuk apa ya, bukan mensukseskan sih, semacam alasan dia untuk tidak melangkah gitu, karena dia tidak bisa melawan ketakutan yang ada dalam dirinya. Bisa jadi kayak gitu loh, orang itu terlalu banyak alasan, sebenarnya sederhana aja, dia cuma takut atau dia tidak mau, udah gitu aja. Karena kalau dia punya keinginan yang besar, dia akan berusaha untuk mencari jalan ke arah situ gitu. Kalau memang dia takut gitu, tapi kalau memang dia punya keinginan besar ya, dia harusnya punya pikiran bahwa dia harus melawan ketakutannya gitu. Ya ini masalah, balik lagi sih, masalah mindset dan masalah seberapa besar keinginannya dia. Tapi kalau saya lihat orang ini itu, dia itu butuh trigger sebagai bahan bakar untuk membuat dia bergerak gitu. Jadi dia tipikal yang lama gitu. Sorry, ini bukan berarti dia kerjanya lama gitu, tapi tidak semua keinginan dia itu dia usahakan. Karena itu tadi, dia bisa jadi lebih memilih untuk
menahan itu, mengubur itu, kayak gitu, sampai dia sadar itu nggak bisa dikubur, itu terus tumbuh gitu kan, semacam kayak perasaan gitu ya kan. Jadi ya udah gitu loh, akhirnya saya pikir sih suatu saat nanti dia akan dapat trigger akhirnya dia mau bergerak aja, mau berjalan aja gitu, mau buat aksi aja gitu. Saat ini kelihatannya dia pergerakannya minim banget gitu, walaupun keinginannya besar, orangnya banyak mikir. Sekali lagi, sebenarnya banyak mikir itu nggak apa-apa, cuman dia berputar dalam pikirannya, padahal masalahnya itu ada pada keberaniannya gitu. Kalau memang pilihannya hanya ada dua kan, dia maju atau tidak gitu kan. Kalau dia memang ingin maju, dia harus berani melawan ketakutannya. Tapi kalau dia memilih nggak mau, memilih tidak melawan ketakutannya dan memilih hanya berputar-putar pada pertimbangan di pikirannya, ya udah, artinya dia memilih mundur. Ya secara tidak langsung dia memilih mundur kan, kayak gitu. Ya namanya hidup itu pilihan dan konsekuensi. Lihat aja apakah dia rela tidak bersama kalian, ya kita lihat. Ini sih sebenarnya nggak harus tentang percintaan ya, tapi tentang opportunity dalam pekerjaan itu juga bisa gitu. Oke? Dan kalau yang saya lihat di sini, dia itu, kalian berdua ini sebenarnya cukup sensitif ya, secara intuisi juga tinggi gitu. Kan di sini ada vision ya. Ini tentang psychic ability sih. Kalian itu sebenarnya, kalian berdua itu punya intuisi yang tinggi dan terkoneksi juga. Jadi dia itu intuisinya juga bagus. Psychic ability-nya juga oke. Ya, untuk orang yang nggak biasa membaca seperti ini, atau menerawang, atau ya membaca sesuatu yang ada di depan gitu. Untuk yang tidak biasa melatih hal itu, sebenarnya dia udah cukup bagus gitu. Kalian juga saya pikir gitu, kalian itu bisa jadi bagus dari ini, kelihatan The Hermit dan ini. Jadi yang mengasah intuisi kalian itu juga sebenarnya perjalanan hidup kalian. Kayaknya kalian itu menyimpan banyak kebijaksanaan dalam hidup kalian. Ya, pengalaman kalian itu banyak gitu, banyak, dan kalian belajar juga di dalamnya. Itu juga yang menstimulus intuisi kalian lebih tinggi lagi, mengembangkan lagi intuisi kalian. Tapi intinya kalian itu ini, saya pikir karena ini ya, karena cukup intuisinya bagus, psychic ability-nya oke, cukup sensitif, jadi kalian itu hanya melihat aja udah bisa membaca gitu. Maksudnya kalian berdua kalau saling melihat itu sudah bisa membaca pesan ya, yang tidak sempat terucapkan gitu. Atau bahkan kalaupun kalian terpisah, kalian memikirkan dia juga bisa jadi memikirkan kalian. Kalian bisa menangkap apa maksudnya. Kalian tuh sebenarnya udah tahu loh jawabannya, saya pikir. Ini hanya sekedar mencari second opinion kalau saya lihat sih ya. Tapi intinya gitu sih, oke? Jadi udah jelas ya tujuannya dia. Ya sebenarnya dia itu serius gitu. Bahkan udah mau bekerja sama itu serius. Kalaupun ini yang ditanya soal hubungan, dia bukan cuma mau punya hubungan aja, tapi kayak ingin punya kerja sama gitu. Artinya serius. Tetapi balik lagi, segala keinginan kalau tidak diimbangi oleh tekad dan keberanian yang besar untuk melangkah, ya percuma juga, tidak akan terjadi. Hanya akan menjadi wacana atau menjadi ya keinginan yang terpendam gitu aja, yang buat dikoleksi gitu kan, yang untuk sekedar ya diingat-ingat, ya terserah, itu kan pilihan ya. Itu saya pikir dari sini. Untuk grup 2 jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya, bye. Oke, ini untuk grup 3 ya. Di sini kalau saya baca keseluruhannya sebenarnya ya balik lagi sih. Ini inti besarnya itu memang pelajarannya. Tapi kalau jawabannya pelajaran, semua kejadian yang ada itu pasti menyimpan pelajaran kalau kita mau mengambil hikmahnya atau pelajarannya ya. Ya, itu udah umum kalau saya lihat di sini sih. Oke, maksudnya kalau soal pelajaran itu udah umum, semua orang juga udah tahu gitu. Seperti itu. Buat yang memilih kartu ini ya, grup 3 ya. Memang sih dari ketiga kartu ini sebenarnya intinya itu pelajaran, itu umum. Tapi kalau saya nyebut pelajaran doang, kalian semua juga pasti tahu lah ya, namanya manusia ketika dipertemukan enak nggak enak itu bisa menyimpan pelajaran kalau kita mau ambil gitu. Entah pelajaran buat dia, entah pelajaran buat kita gitu kan.
Cuman balik lagi, pelajaran di sini bisa luas. Yang grup 1 ada healingnya, grup 2 tentang kerjasama, tentang perspektif, tentang wisdom gitu kan ya, tentang kehidupan, asik gitulah. Nah ini grup 3, oke, sama aja sih sebenarnya, ada sesuatu yang intinya sama tapi ada sedikit perbedaan bisa jadi. Oke, di sini kalau saya lihat di sini ada the hermit juga, ada the emperor. Oke, wow. Gini, ini cukup tough ya orangnya. Oke, nah kalau ini saya lihat energinya ada salah satu pihak di sini yang keras banget. Setidaknya salah satu pihak. Nah pihak itu ya terlalu keras ya, Ya sebenarnya terserah ya. Saya juga nggak mau menyalahkan orang yang seperti itu karena saya pun orang yang cukup prinsipil. Yang penting kita kan tahu apa yang kita inginkan, kita memilih dan kita siap dengan konsekuensinya, itu aja. Semua itu pasti ada konsekuensinya, oke? Tapi gini, dia itu tipikal orang yang mungkin keras, cuman ketika bertemu dengan seseorang atau sesuatu gitu, itu kayak ya sama aja, ini kayak memberikan perspektif juga. Tapi kalau kalian pernah nonton filmnya Memoirs of Geisha ya kalau nggak salah, ya itulah, iya pokoknya kisah itu yang tentang geisha itu ya. Itu judulnya bener gak sih gitu. Jadi di film itu saya udah lama banget nonton filmnya, udah lama nggak nonton lagi. Maksudnya udah lama banget ya, terakhir saya nonton itu kapan ya, pokoknya. Jadi karena lama itu nama tokohnya juga nggak inget ya namanya, tapi tokohnya, sosoknya ya masih inget dah, perjalanan ceritanya juga ingat. Tapi intinya gini, ini geisha yang satunya itu yang tokoh utamanya yang matanya warnanya biru itu namanya siapa ya, lupa saya. Aduh kok lupa ya namanya, siapa sih itu namanya di situ. Pokoknya namanya setelah dia jadi geisha itu, diangkat jadi geisha kan, dia dikasih nama sama kakaknya itu yang dulunya juga geisha terkenal ya, terkemuka gitu. Dia dapat nama kalau nggak salah Sayuri ya, namanya Sayuri, nama barunya Sayuri gitu. Setelah dia mendapatkan nama itu, maka hidupnya, intinya nama itu kan ada, saat nama itu diberikan ada harapan hidupnya itu berubah signifikan ke arah yang lebih baik gitu ya pastinya, dan meninggalkan masa lalunya yang berat gitu atau yang pahit dan gak enak gitu. Nama barunya Sayuri yang dikasih oleh kakak yang membimbing dia menjadi geisha yang bahkan ya saya agak gak setuju ya kalau berbicara lelang pada manusia atau pada wanita kayak gitu, nggak setuju. Tapi itu kan di zaman itu gitu memang ada fenomena itu, geisha dan lelang itulah ya, kalau kalian nonton filmnya ya tahu juga kan ya. Bahkan harga lelangnya itu melebihi, memecahkan rekor sebelumnya itu kan dipegang oleh kakaknya yang membimbing dia menjadi geisha, itulah intinya, oke? Kalau nggak salah Mama He nggak sih, Mama He nama kakaknya itu, kakak yang membimbing dia ya, bukan kakak kandung sih memang. Oke, jadi Sayuri ini saat dia dibimbing menjadi geisha, dia itu bertemu dengan seorang pengusaha yang suka, apa itu namanya, suka ini loh, sumo ya, olahraga sumo gitu. Nah pengusaha itu punya luka di wajahnya ya kan, dia bilang itu luka bekas perang gitu. Tapi intinya sosok pengusaha itu adalah sosok yang keras, yang tough, dingin gitu ya, kayak bahkan underestimate sama geisha, sama kecantikan, kelembutan, dia underestimate sepertinya sama hal-hal itu ya. Dia orang yang terlalu keras ya. Sebenarnya pilihan, cuman maksudnya keras itu bukan berarti kita keras dalam arti defensif, itu enggak sih. Keras itu maksudnya di sini, kalau keras
dalam prinsip kita itu nggak ada salahnya, ya kan? Setiap orang punya prinsip. Kalau nggak punya prinsip malah repot gitu kan? Oke, jadi sosok pengusaha tersebut namanya siapa ya? Lupa lagi. Pokoknya itulah ya, Mr. X, anggap saja itu namanya Mr. X. Mr. X itu pengusaha yang keras gitu ya. Apa ya? Kayaknya susah untuk menyentuh hatinya, gitulah intinya. Nah, ini kalau saya lihat di sini, ini di kartu ini ada sosok yang seperti itu, The Emperor ini. Ya, The Emperor ini punya sisi yang seperti itu, keras ya. Kayak dingin gitu, kayak dingin dan gersang gitu masalahnya. Dingin, kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Mungkin atmosfernya kayak gitu dalam dirinya gitu. Keras kayak gitu. Tapi begitu dia ketemu sama Sayuri itu, dan Sayuri itu memberikan perspektif pada dia gitu, bahwa Sayuri itu ingin tahu soal sumo, bisakah dijelaskan gitu. Terus pengusaha itu, Mr. X itu bilang, kamu tidak akan tahu soal sumo, intinya gitu, ini olahraga berat. Lupa sih apa namanya, dialognya kayak gimana, tapi intinya kayak gitu, semacam underestimate gitu. Kamu mungkin taunya ya menari, dandan, kayak gitu kan. Tapi Sayuri itu bisa memberikan kalimat yang membuka perspektif siapa ini namanya? Mr. X itulah ya. Jadi bahwa Sayuri itu bilang bahwa sumo itu sebenarnya dua orang berbadan besar yang sedang menari gitu kan. Nanti baca lagi dialognya ya. Saya lupa. Tapi intinya gitu. Intinya dia sih buat analoginya dengan tarian, analogi tari gitu. Jadi dia melihat itu sebenarnya sebuah tarian gitu. Ini tarian itu masalahnya itu semuanya itu sebenarnya tentang tarian, tentang seni, hanya masalahnya cara tarinya beda-beda. Ya memang sih tari itu kan beda-beda ya. Tari ini tari dari daerah ini sama daerah sana tariannya beda-beda memang ya. Jadi dia melihat itu semua itu sebenarnya bentuk tarian gitu, dan itu seni gitu. Dan dia juga mempelajari tarian, dia mempelajari seni. Tapi dia ingin tahu jenis tarian itu seperti apa gitu. Terus dia juga buat analogi tarian dalam ya, karena dia tahu Mr. X ini pengusaha, jadi dia melihat memberikan analogi tarian juga di situ, di sebuah perusahaan kayak gitu. Intinya gitu sih. Bisnis itu tentang itulah, tarian antar perusahaan, apa kalau nggak salah gitu ya, dialognya. Oke. Tapi intinya Sayuri ini memberikan perspektif pada Mr. X ini gitu, sehingga Mr. X ini merasa tersentuh gitu kan. Selama ini dia keras, underestimate, gak tertarik sama Geisha gitu kan. Tapi begitu Sayuri dengan kalimatnya yang sederhana tapi bermakna, sederhana bermakna gitu, dia jadi tersentuh. Ini cewek bukan cuma cantik, tapi pakai otak gitu. Ya iyalah, kita semua pakai otak. Kalau otak gak dipakai gimana, susah juga kan. Kita berjalan juga pasti ada yang namanya koordinasi dengan pusat saraf, itu otak gitu loh. Aneh-aneh aja ya. Jadi gitu. Jadi intinya dia mulai memberikan respect di situ terhadap Geisha, terhadap Sayuri terutama. Jadi sebelumnya dia kokoh, keras gitu ya, dingin, seperti tidak ada kehidupan, gersang di dalamnya, dia mulai terbuka gitu kan. Mulai terbuka. Akhirnya dia mulai tertarik untuk berbicara, untuk menjelaskan, dan terjadilah komunikasi yang menyenangkan di situ. Yang awalnya dia tidak tertarik sama Geisha, justru underestimate, dia justru malah jatuh cinta sama Sayuri. Jadi skenario itu yang saya lihat di sini, ada satu sosok yang keras, yang kayaknya sulit untuk disentuh ya. Disentuh di sini nggak harus disentuh secara fisik sih, secara pikiran, perasaan juga bisa gitu. Tapi orang ini keras banget ya. Nah, ada pihak lain yang mulai memberikan sesuatu dalam hidup orang ini yang membuat dia akhirnya lebih terbuka gitu. Jadi semacam gersang, tiba-tiba ada sosok yang membawa air gitu, yang membuat tidak terlalu gersang lah di dalamnya, dan dia mulai terbuka dengan hal-hal di luar sana. Intinya saya lihat sih kayak gitu ya. Apalagi di kartu ini. Oke. Nah, jadi apa sih yang di pelajaran yang didapat di sini gitu.
dalam pertemuan kalian. Kalau saya lihat itu ini sih, Page of Cups sama The Sun. Jadi salah satu di antara kalian, ya ini kan bisa vice versa, ada yang mengajarkan soal mengejar kebahagiaan, ada yang mengajarkan, intinya ini mengajarkan kebahagiaan dan kasih sayang sih. Jadi memberikan perspektif lain soal kebahagiaan. Kalau ada orang yang terlalu keras dan merasa ya udah ini kebahagiaan yang seperti ini, stabil aja, yang penting kalau sedang ada musibah nggak harus jatuh gitu kan. Kalau senang ya oke, senang aja, nggak usah yang terlalu heboh gitu. Tapi ternyata di dalam mereka tuh butuh sentuhan lain gitu, dan pertemuan ini itu bisa memberikan perspektif itu ya, kebahagiaan lain, terbuka saja gitu, maksudnya mengekspresikan perasaan pada orang yang tepat gitu, orang yang diinginkan, itu bukan sebuah kelemahan, bukan berarti cengeng gitu. Nggak apa-apa, itulah manusia gitu, itulah manusia yang punya perasaan. Bahkan bukan manusia aja, hewan, tumbuhan, mereka pun bisa mengekspresikan itu dengan caranya, kita pun mengekspresikan itu dengan caranya. Jadi mengekspresikan perasaan itu bukan sesuatu yang aneh ya menurut saya. Biasa aja. Kalau butuh kasih sayang, semua orang butuh kasih sayang. Tapi sebelum kita berharap orang lain memberikan kasih sayang sama kita, memang kita harus menyayangi diri kita dulu gitu kan. Jadi ini pelajarannya di sini itu menunjukkan perspektif lain tentang kasih sayang dan kebahagiaan gitu. Six of Cups dan The Empress. Aduh, ini kalian itu kayaknya jodoh deh. Nggak harus jodoh, itu nggak harus tentang percintaan ya, tentang apapun juga bisa berjodoh gitu. Pekerjaan, partner hidup gitu. Partner hidup kadang teman pun bisa jadi partner hidup, nggak harus dalam pernikahan gitu. Tapi kalau ini yang ditanya soal percintaan, ini juga kebanyakan bisa jadi jodoh nih, kebanyakan ya, saya nggak bilang semuanya, oke? Ini general reading ya. Tapi ini kalau saya lihat kalian kemungkinan terpisah ya, masalah perspektif, apa ya, kayak ada pagar yang menghalangi untuk bisa berkomunikasi dengan secara perasaan bersama gitu ya. Maksudnya gimana ya, ada orang menahan itu kan, ngasih tembok itu, sehingga komunikasi yang terjalin itu nggak bener-bener mengalir dan lumer gitu, nggak yang bener-bener menumpahkan perasaannya di situ. Maksudnya gimana ya, menumpahkan perasaan itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Kalau memang ini adalah orang yang diinginkan untuk bersama, nggak ada masalah. Justru harus, kalau kalian tidak bisa menumpahkan perasaan pada orang itu, kalian bagaimana mungkin kalian berpikir kalian bisa menikah sama orang itu, hidup terus-terusan sama orang itu? Bagaimana mungkin gitu? Ini kan bukan teman kelas yang hanya ketemu di jam-jam tertentu, pulang ngurusin hidupnya masing-masing, nggak seperti itu. Tapi udah dalam satu rumah, dalam satu ikatan pernikahan, kalian nanti punya keluarga, punya anak kayak gitu, kalian kan berharap lebih, bukan hanya sekedar fisik, tetapi ada apa ya, ada sandaran perasaan di situ, ada berbagi perasaan di situ. Masa sih cuman sekedar fisik aja sampai maut memisahkan, kayaknya gersang banget isinya. Tapi intinya pernikahan kan tidak diharapkan seperti itu gitu ya kan. Pernikahan itu bukan hanya tentang legalitas kertas aja, tapi apakah perasaan kalian juga bisa menikah di situ, kayak gitu sih. Jadi kalau ada yang merasa ya, ini bukan kalian, bisa jadi mereka atau siapapun di luar sana ya, kalau merasa ada yang merasa tidak bisa menumpahkan perasaannya jujur terhadap perasaannya pada seseorang, nggak bisa, nggak apa-apa, nggak harus takut kelihatan lemah, biasa aja gitu. Tapi kalau ada hal yang membuat dia tertahan untuk seperti itu, jadi kayaknya dia harus mikir juga kalau mau menikah sama orang itu gitu. Kalau dia tidak bisa terbuka seperti itu kan ada beberapa faktor ya. Faktor pertama, bisa jadi orang tersebut tidak bisa memberikan kenyamanan. Nah, kalau sudah kayak gitu, masa mau diteruskan ke pernikahan? Nyaman dulu aja lah sebelum memutuskan menikah gitu kan. Faktor kedua, mungkin dia yang cenderung defensif dan menutup ya rapat-rapat, dan hanya ingin berurusan sampai layer tertentu lah, sampai batas tertentu. Jadi batas ini ke sini, oke, dia hanya mau berurusan dari sini ke sini, dari sini ke sini tidak, itu hanya untuk dirinya gitu. Tetapi masalahnya gini, apakah dia bisa membagi perasaan gitu ya?
jujur sama perasaannya di sini. Saat dia sedih dia jujur, ada yang dia tidak suka dia jujur, dia sayang dia jujur. Bisa nggak kayak gitu? Kalau nggak, ya ngapain harus diteruskan sampai pernikahan? Lebih baik ya temenan biasa aja, udah cukup kayaknya, ya kan? Kayak gitu sih. Jadi itu jadi pertanyaan. Tapi intinya saya lihat di sini, ini kalau kalian berpisah karena masalah itu tadi ya, komunikasi yang belum bertemu, ini kalian juga akan reunian lagi. Six of Cups di sini. Six of Cups dan The Empress. Oke, jadi kalau saya lihat di sini, orang yang tadinya tough dan keras itu berpikir dan akhirnya sadar setelah dia keluar ya, berpisah ya, keluar dari hubungan ini, dia kembali lagi ke alam sana. Ke alam mana? Maksudnya ke dunia bebas di luar sana, memutuskan dengan hubungan yang sebelumnya. Dia melihat lagi dunia dan realitanya, dia berpikir, dia menemui banyak orang, dia berpikir bahwa oh, orang kemarin itu yang tepat buat dia. Memang dia itu harusnya sedikit terbuka, sedikit gak ada masalah untuk menunjukkan sisinya yang itu. Kalau dia merasa keberatan menunjukkan sisinya yang itu karena orang itu gak bisa bikin dia nyaman, ya udah, berarti masalahnya di kenyamanan gitu kan. Tapi ketika orang tersebut sudah berusaha memberikan tempat untuk dia terbuka ya, nggak apa-apa, jujur aja, semua orang butuh kasih sayang gitu, tapi dia memilih menolak itu dan akhirnya komunikasi nggak bisa bertemu, ya sudah, akhirnya di situ dia maksudnya sadar gitu, memang ada sesuatu hal yang harus dia evaluasi gitu, dan itu yang membuat dia kembali. Dan dia juga sadar bahwa orang itu memang untuknya gitu, cocok untuknya, bisa mengisi kekurangannya. The Emperor di sini, sesuatu yang tidak dimiliki The Emperor bisa diisi oleh The Empress di sini. Jadi mereka merasa oh, orang itu punya sesuatu yang saya butuhkan gitu, jadi memang saya harus kembali lagi gitu. Nah di sini ada Five of Swords sama The Chariot. Aduh, ini udah kelihatan konfliknya ya. Ini konflik internal dan bisa juga eksternal. Tapi gini, ini pertama konflik internal secara karakter kalian ya, yang memang beda dan belum ngeblend atau belum menyatu di situ. Konflik itu. Tapi setelah perpisahan ada konflik eksternal juga sih. Konflik eksternalnya ya. Kalau saya lihat ini lebih gimana ya? Ini karena general reading, mungkin tidak semua punya konflik eksternal yang besar ya. Bisa aja sebenarnya cuma dikit, yaitu mah beres lah, diurus bareng-bareng gitu. Tapi ada yang besar di sini, mungkin lebih ke internal ya, konflik internal. Ya kan? Konflik internal yang saya lihat di sini itu karena dia orangnya tough gitu, mau kembali tuh nggak berusaha menguatkan diri untuk nggak kembali gitu, berusaha menguatkan diri untuk mencari lagi di luar sana gitu, sampai dia temukan jawabannya, memang dia harus kembali gitu. Akhirnya The Chariot ini ya, dia kembali, memberanikan diri kembali ya, dia kembali seperti apalah ya, terserah lah ya, mau kesatria berkuda putih, kesatria baju hitam, terserah. Maksudnya intinya dia kembali benar-benar dalam circumstances yang on fire gitu, karena dia sudah yakin itu jawabannya gitu. Tapi memang dia harus melawan itu, konflik dalam diri ya, yaitu perdebatan dalam dirinya untuk kembali gitu sih. Nah ini di kartu Time Out dan The Hermit ini, dia banyak belajar dan banyak berpikir sih artinya nantinya. Ya intinya pelajaran juga gitu, bahwa ternyata ini adalah jawabannya dan dia memang harus kembali karena orang ini sudah menunjukkan kebahagiaan dan kasih sayang gitu, yang sebenarnya dia butuhkan gitu. Perspektif soal kebahagiaan itu, perspektif untuk jangan takut untuk mengejar kebahagiaan. Kalau memang dirasa itu adalah kebahagiaan, kejar aja itu, nggak usah takut gitu. Ini kan Page of Cups ini kan, ini semacam kayak semangat untuk mengejar sesuatu yang dia inginkan, yang sesuai dengan hatinya ya. Jadi jangan melawan hatinya Cie, jangan melawan hatinya. Ini spiritnya kayak gitu kelihatannya ya. Jadi energi yang dibawa oleh Page of Cups ini seperti itu. Jadi jika menginginkan sesuatu, jika hatimu menginginkan sesuatu, jadi kenapa harus denial terus? Kenapa harus mengelak itu terus? Ikuti
hatimu dan intuisimu gitu. Jangan mengelak dia terus. Kalau memang mengikuti hatimu itu adalah kebahagiaan dan itu tidak melanggar hukum, kejar aja terus. Kenapa harus ragu-ragu ya? Kenapa harus bersih kuku bukan sih? Kenapa harus stay dalam ya nggak apa-apa sih stay dalam prinsip, cuman maksudnya gini, seiring apa yang kita lalui bisa jadi ada prinsip yang akan kita evaluasi di situ seiring perjalanan hidup kita. Itu wajar. Jadi maksudnya gini, ketika intuisi dan hatimu menginginkan untuk melangkah, kenapa kamu harus, ini ya pesan yang saya dapat dari sini ya, ini channeling. Kenapa kamu harus berdiri di situ mengikuti aturan lama? Intinya gitu, aturan itu kan dinamis, bisa mengikuti sesuai keadaan zaman. Nggak apa-apa, nggak masalah, maksudnya zaman itu berubah. Kita buat aturan seperti ini, kita melihat dari situasi saat ini. Tantangan kedepannya itu berbeda-beda, jadi aturan itu memang perlu ada evaluasi itu jelas gitu untuk mengatur tantangan-tantangan yang ada di depan. Gak ada masalah gitu, gak ada masalah gitu, it's okay ya. Jadi kalau memang hatimu sudah menginginkan untuk melangkah, intuisimu mengatakan itu juga gitu, kenapa kamu harus terus diam di situ hanya karena kamu terlalu itu bahasanya, lawan kata dinamis itu apa ya, intinya kenapa kamu harus stay di situ terus gitu, mempertahankan pemikiran lama kamu ketika kamu sudah dapat perspektif baru dan intuisi dan hatimu pun setuju dengan itu. Intinya gitu. Jadi jangan membohongi hatimu, kamu gak akan bisa membohongi dirimu sendiri. Yang kamu bisa lakukan hanyalah denial, mengelak. Dan kalau kamu mengelak terus, kamu hanya menghabiskan energimu ya. Kamu hanya memutar energimu di situ, di konflik dalam batin. Konflik dalam batin itu. Spirit itu atau channel pesan itulah yang saya dapat di sini. Oke? Jadi itu saja saya pikir. Jadi apa sih tujuan dia datang? Kalau nanti dia datang lagi, karena ini ada Six of Cups ya, dia datang untuk sebuah keseriusan pastinya, tapi dia datang itu sudah dalam keadaan pemikiran baru gitu. Dia sudah siap menerima informasi baru dan berbicara atau musyawarah di situ. Kalau udah seperti itu, saya pikir itu sudah jadi indikasi orang itu serius sih sebenarnya. Tinggal kalian menemui kesepakatan atau tidak, kalian mau meneruskan atau tidak, itu semua terserah kalian ya. Oke? Kalau itu resonate ya. Kemudian ya itu, kalau pelajaran dari semesta dari pertemuan kalian itu tujuannya adalah memberikan perspektif soal mengejar kebahagiaan di sini ya. Mengejar kebahagiaan dan terbuka pada perasaan ya. Gak harus terus memasang topeng bahwa kalian baik-baik saja, kalian tegar gitu. Gak apa-apa, tegar itu bukan berarti wajah yang kita coba display atau kita coba pajang di situ. Tegar itu adalah langkah dan sikap kita. Kalau ekspresi namanya manusia ya wajar aja lah. Kalian kan bukan manekin. Kita bukan manekin yang cuman bisa senyum atau B aja, bibirnya biasa aja gitu kan, enggak. Kita punya perasaan, gak apa-apa. Butuh kasih sayang, akuin. Maksudnya iya memang kita manusia, kita butuh kasih sayang. Jangan kan kita hewan dan tumbuhan juga gitu ya. Gak apa-apa, itu bukan kelemahan. Itu bukan kelemahan, justru itu adalah indikasi kalian itu makhluk hidup itu. Oke? Bukan kalian aja sih, tapi orang yang kalian tanyakan di sini ini kan bisa vice versa. Oke, itu saja saya pikir dari grup 3. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye bye.